Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam seni dan budaya. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dalam kebiar kegiatan diskusi purnama terkait dengan tema universalitas tubuh dalam perform teater. Oh ya, universal bahasa tubuh dalam ruang performan. Sampun. Langsung saja kita panggil pemantik kita dengan nama Mas Pandu Setiawan dari Surabaya. Nah, beliau adalah seorang seniman teater, aktor terbaik Jawa Timur. Orang yang banyak bergelut di dunia panggung dan pentas. Langsung saja kita berikan aplaus untuk Mas Pandu terkait dengan kesiapannya untuk datang dan kerelaannya untuk membagi pengetahuan kepada kita tentang universalitas bahasa tubuh sebagai bentuk pesan dalam konsep pementasan teater. Langsung saja kita berikan kepada Mas Pandu untuk menyampaikan mukaddimah atau apapun yang perlu disampaikan. Silakan Mas Pandu, monggo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Caleg sebagai moderator diskusi purnama malam ini yang bertemakan tentang universal bahasa tubuh di dalam performance. Kebetulan sekali saya ini adalah bergerak di bidang teater yang berhubungan dengan performance, yaitu saya lakukan ini ya juga baru-baru kali ini karena saya sudah punya kegelisahan ketika berteater dan berteater terus. Jadi saya mencoba untuk lakukan dengan sebuah pergerakan pemberontakan tubuh yang saya luapkan ke segi performance, Mas. Jadi gitu ya. Pemberontakan tubuh itu yang bagaimana, Mas Pandu? Karena kalau di sebuah performance yang berhubungan dengan tubuh adalah sebuah keikhlasan, dimana karena tubuh itu bukan hanya sekedar tubuh ya, karena adalah yang akan membawa ritme atau irama gerakan-gerakan yang saya lakukan ketika melakukan sebuah performance gitu. Pemberontakan tubuh. Kata pemberontakan itu sendiri adalah bentuk ketidakpuasan. Nah, apakah tubuh itu bisa tidak puas tentang segala sesuatu? Dan apa yang ingin disampaikan oleh setiap potongan tubuh itu, Mas Pandu ya? Ini Mas Alek, kalau menurut saya bahasa tubuh di ruang performance sendiri adalah sebuah kaca di mana kita sebelum melakukan sesuatu itu ternyata tubuh ini memiliki sebuah kaidah-kaidah dalam arti bahasa-bahasa tubuh. Jadi ketika pikiran kita ini sudah mulai bergerak tanpa diimbangi dengan tubuh-tubuh yang sebanding,
maka tubuh itu tidak akan terbentuk. Ya, karena pertunjukan performance sendiri itu adalah sebuah simbol-simbol. Meskipun saya tidak melakukan dialog-dialog, tapi bahasa-bahasa tubuh itu sampai ke penonton. Jadi apa yang saya lakukan, apa yang saya performkan itu bisa sampai atau hadir di dalam ruangan itu gitu. Gitu Mas Ode. Yeah. Saya mau bertanya, seefektif apakah bahasa tubuh dalam setiap komunikasi dalam sesi pertunjukan itu? Seefektif apa bahasa tubuh menyampaikan pesan dan kesan yang tersirat yang mencoba untuk dikomunikasikan sebagai seorang aktor dan penonton? Kalau masalah apa yang dipaparkan Mas Caleg tadi ya, supaya tubuh itu bisa sampai ke penonton, bahasa itu adalah sebuah titik temu antara apa yang akan saya lakukan sebelum saya melakukan performance gitu. Jadi meskipun ini sekedar absurd, tapi penonton itu bisa menangkap, karena yang mengatur awal mula memang pikiran gitu loh. Tapi yang bergerak ini adalah tubuh kita gitu. Gimana tubuh kita itu menyampaikan mulai dari alat indera perasa kita ketika melakukan sebuah performance ini adalah sebuah gerakan-gerakan yang natural gitu loh. Bukan karena ini dibuat-buat, karena ini kan disesuaikan dengan performance apa yang saya lakukan gitu. Ketika tubuh ini sudah mulai bergerak dan mulai saya sajikan ke penonton, gimana caranya penonton bisa untuk menangkap apa yang saya lakukan gitu. Ketika kemarin saya di Teater Ilat ya, saya ketika ngomongkan tentang mutilasi purba, bahwasanya sekarang itu manusia sedang mengalami sebuah dilema mutilasi, karena secara tidak langsung kita itu dikuliti dengan zaman, pikiran, tapi kita sudah tidak memikirkan itu terlalu jauh. Kita dituntut untuk melakukan dan perbuatan yang aneh-aneh yang di alam kesadaran kita, sehingga tubuh ini adalah menjadi sebuah penghubung. Akhirnya saya muncullah ide untuk saya melakukan mutilasi purba itu tadi. Sesuatu yang terjadi saat ini. Kenapa saya bilang waktu itu di Teater Ilat mutilasi purba, meskipun saya tidak menjelaskan bahwasanya mutilasi purba itu adalah ini, karena hanya sekedar simbol bahwasanya keinginan-keinginan kita itu selalu dibatasi dengan ruang-ruang ya. Kita punya gagasan, ternyata gagasan itu tidak nyampe karena ide-ide kita itu menurut orang-orang yang tidak suka itu menjadi sebuah gangguan gitu loh. Gitu Mas. Iya. Oke, terima kasih atas keterangannya. Namun tubuh masih menyimpan segudang misteri yang bisa dikorek. Seuniversalitas apakah? Universal itu kan bersifat luas. Nah, universalitas tubuh ya, universalitas tubuh dalam sebagai pesan, iya, ya. Nah, seluas apakah tubuh itu mampu menyampaikan pesan atau menjembatani komunikasi antara penonton dengan fenomena yang ada di atas panggung itu ya. Seluas apa gaya itu? Kalau menurut saya sendiri, ketika ngomongkan tentang universal tubuh, bahasanya bisa dilakukan di ruang-ruang apapun ya Mas Alek ya. Contohnya kalau orang performan itu kan memang nggak harus di panggung atau di audiens yang banyak. Gimana caranya penyampaian kita itu bisa sampai seperti halnya orang berceramah ketika melakukan sebuah orasi, itu kan ruangnya kan sangat berbeda-beda ya, tergantung nanti gimana cara penyampaiannya, karena memang tubuh itu yang menggerakkan adalah awalnya pikiran gitu loh. Pikiran, benar. Tubuh digerakkan oleh pikiran. Jadi tubuh itu bergerak karena perintah dari otak. Jadi respon apapun dari luar itu otak dulu yang menampung, baru tubuh
menggerakkan. Gitu ya Mas Pandu. Iya. Jadi pikiran-pikiran yang seperti apakah yang membuat pergerakan atau yang Anda katakan seperti yang Anda katakan tadi, pemberontakan tubuh. Padahal untuk menyampaikan sebuah pesan ataupun harapan ataupun kritik kepada halayak umum tidak harus tubuh. Bisa pesan verbal yang mungkin hari ini pesan verbal itu sangat bisa lebih mudah ditangkap Mas Pandu. Tapi menurut Mas Pandu kelebihan dari tubuh sebagai bentuk pesan itu seperti apa? Kalau menurut saya pesan dari tubuh itu adalah sebuah semacam cover ya. Jadi semacam cover bisa dibilang penyampaian-penyampaian yang meskipun tidak dilantangkan dengan bersuara gitu ya Mas Alek. Contohnya kayak orang melakukan seperti pantomim kayak gitu kan, dia kan tidak harus berbicara tapi dengan bahasa-bahasa tubuhnya dia sudah mulai memberikan wacana bahwasanya tubuh itu menjadikan suatu isyarat apa yang dilakukan. Oke, gitu ya Mas Pandu. Jadi begini pemirsa. Jadi begini pemirsa, dalam konsep kebudayaan Jawa dikenal yang namanya mantren. Mantren itu terdiri dari dua, mantra dan tantra. Kalau mantra itu terkait dengan sastra, interaksi verbal yang berkutat dengan aksara dan suara. Namun yang satunya lagi bernama tantra. Tantra itu adalah lagu, bahasa-bahasa yang disimbolkan dengan gerakan tubuh untuk memberikan pesan dan kesan kepada halayak umum. Nah, tantra itulah yang mungkin ingin kembali digelorahkan oleh teman-teman, karena hari ini orang lebih banyak berbicara daripada berbuat ya. Jadi tubuh menurut Mas Pandu itu adalah bahasa pemberontakan ketika kata-kata telah berlebihan, ketika kata-kata telah tidak menemukan maknanya yang murni kembali, maka tubuh adalah lawan yang sanggup melakukan pemberontakan tentang itu ya. Ya Mas Pandu ya. Mungkin seperti itu. Tapi kita masih ada banyak pikiran-pikiran yang belum usai dan harus kita selesaikan hari ini, karena tubuh itu adalah terkait dengan setubuh. Lah, tubuh adalah setubuh. Maka setiap yang bertemu adalah bentuk persetubuhan Mas Pandu ya. Bukan bahasa porno ya. Loh, persetubuhan bukan bahasa porno, tapi persetubuhan. Ingatkah engkau tentang persetubuhan antara bumi dengan langit, yang dengan air hujan bumi itu tumbuh? Mungkin seperti itu Mas Pandu ya. Nah, kembali saya tanyakan sesuatu kepada Mas Pandu terkait tubuh. Oke, penonton ada yang ditanyakan? 4.000 penonton yang hadir pada malam hari ini memeriahkan diskusi purnama malam Minggu ceria yang berada di Sanggar Pasir, Dusun Mulyasari, Kecamatan Ngahujung Pangka, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara. Pemirsa, teater tidak hanya menyajikan ruang kata-kata, tapi teater telah menyajikan tubuh untuk dieksekusi. Lanjut Mas Pandu, suarakan tentang tubuh menurut Anda. Ya, tubuh menurut Anda. Apakah butuh performan art, pemirsa? Belum tanya jawab ya, tanya jawab. Apa ada atau apa? Semiotinya ya. Kembali lagi ke ulasan tadi ya Mas Alek atau teman-teman yang menyimak di channelnya Sanggar Pasir ini. Ketika malam ini saya hadir berbicara tentang
tubuh yang universal di ruang performance. Itu adalah sesuatu yang tumbuh secara naluri ya, bahwasanya gagasan atau ide awal itu memang pikiran yang gimana tubuh ini bisa bergerak gitu. Yang sama ini yang saya lakukan adalah sebuah keikhlasan tubuh. Jadi kalau kita tidak ikhlas, tubuh ini akan ya seperti ini gitu loh, bahwasanya ketika kita melakukan sebuah gerakan aja kan memang diolah awal pikiran, sehingga akhirnya muncul bahwasanya tubuh itu yang akhirnya mulai bergerak. Ya, seperti orang berjalan kaki itu, kalau masuk berjalan kaki itu harus ngomong prok 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 gitu, harus bersuara gimana. Itu kan juga tidak bersuara, meskipun hanya sekedar kanan dan kiri, bahwasanya itu yang menggerakkan pikiran, tapi tubuh kita ini sudah mulai merangsang gitu. Merangsang itu bukan berarti orang berdiam diri gitu. Kita akhirnya apa yang harus kita lakukan dengan tubuh-tubuh yang sudah mulai tidak berisyarat lagi, apa yang bicarakan oleh Mas Caleg tadi, bahwasanya tubuh itu adalah sebenarnya sudah ada sebuah kaidah untuk merespon sesuatu gitu loh. Cuma secara nggak sadar rasanya jadi bilang dari awal bahwasanya orang itu tidak mau mencoba karena mungkin karena dia mengalami sebuah dilema, ya sawakku kok ngene iki gitu. Makanya saya bilang saya melakukan sebuah yang berhubungan dengan tubuh itu bisa di mana saja saya rasa ya. Jadi nggak selalu melulu di panggung atau di mana saja, di ruang-ruang tertentu, karena ternyata tubuh itu ada di mana-mana gitu loh. Secara tidak langsung ketika kita dalam kehidupan sehari-hari pun tubuh ini sudah mulai memberontak, apa yang bilang saya awal tadi, bahwasanya tubuh ini kalau kita tidak mulai memberontak dari pikiran, tubuh ini akan tidak bergerak. Contohnya mungkin tubuh ini akan jadi lemas atau jadi kaku gitu loh. Seperti halnya orang sebelum melakukan sebuah olahraga tanpa pemanasan, orang itu akan mengalami sebuah kesakitan, entah itu di persendihan atau di organ-organ tubuh yang lain gitu. Nah, kalau dibenturkan dengan pertunjukan performance dengan bahasa tubuh tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya itu adalah sebuah kiasan atau simbol-simbol yang bisa disentuh oleh penonton langsung gitu. Apa yang saya lakukan, memang tujuan saya itu memang biar orang ini bertanya-tanya apa yang dilakukan seorang pemain teater tubuh. Nah, dengan saya jelaskan dengan sekali lagi bahwasanya adalah keikhlasan tubuh. Kalau kita tidak ikhlas, kita nggak usah ngomongkan tubuh. Kalau kita ngomongkan yang lain dengan tidak ikhlas gitu aja sudah nggak gimana gitu. Kalau nggak ikhlas ya pasti akan terjadi sesuatu gitu loh. Contohnya saya melakukan performance tanpa saya belajar dengan taktik, dengan trik-trik yang saya lakukan, saya akan mengalami cedera. Yang saya selama alami ketika saya melakukan performance keluar dari komunitas teater kampus, saya sudah mulai bergerak dengan performance itu, dengan saya mempelajari dari referensi-referensi yang saya lihat dengan teater-teater tubuh yang ada di media itu. Ketika saya kaji lagi, ternyata mereka sebenarnya menyentuh dengan diri kita sendiri sih, kembali ke kita sendiri, ikhlas apa tidak gitu. Tubuh kita akan bergerak ini ikhlas apa tidak gitu. Entah, terserah nanti penafsiran penonton ketika melihat saya performan ini, itu sudah bukan sesuatu rahasia lagi. Pasti mereka nanti akan bertanya-tanya. Dan tujuan saya memang melakukan performan itu adalah untuk melatih gimana penonton itu mengurai bahasa-bahasa tubuh yang saya sampaikan itu bisa mengenal langsung, pekah ke otak mereka, sehingga tubuh mereka akan bergerak gitu loh. Bergerak sendiri, dalam arti bergerak bukan harus bergerak berdiri atau enggak. Maksudnya bergerak itu serius. Apa yang dilakukan Mas Pandu tadi? Benar atau tidaknya? Saya mau tanya Mas Pandu terkait dengan performance art yang dilakukan oleh para pemain teater tubuh. Seringkali ketika saya melihat performance art yang dilakukan oleh para aktor pemain teater tubuh, saya seringkali bertanya-tanya, apa yang ingin disampaikan oleh aktor dalam gestur
dan bentuk tubuh yang disajikan di atas panggung. Apakah pikiran-pikiran saya dalam merespon dan menangkap pesan-pesan itu memang sesuai dengan apa yang memang benar ingin disampaikan oleh aktor tersebut, atau malah memang seorang aktor itu ingin menjebak penonton pada ambiguitas atau ketidakjelasan, ya, ambiguitas, ambivalen, iya, ketidakjelasan dan ambigu, GJ, gak jelas. Nah, lalu untuk menjembatani tuduhan-tuduhan ketidakjelasan atau absurditas yang muncul pada setiap performance art teater tubuh yang sangat minim kata, bahkan tidak memunculkan kata-kata verbal sebagai bentuk penguatan dalam komunikasinya itu, mungkin jawaban seorang aktor teater tubuh dalam hal ini bisa membantu halayak umum dalam memahami konsep-konsep pertunjukan teater tubuh. Karena ada seorang penulis mengatakan panggung dan omong kosong. Banyak panggung diciptakan, tapi ternyata isinya cuma omong kosong. Tapi tubuh inilah perlawanan yang menggugat bahwasanya panggung tidak hanya berisi omong kosong, tapi panggung berisi kenyataan tubuh yang memang bergerak. Monggo Mas Pandu untuk menjawab itu semuanya. Gini ya, kalau menurut pemaparan saya ya Mas Alek ya, bahwasanya tubuh itu adalah mungkin yang selalu dinomorduakan dengan teman-teman yang khususnya berteater ya, bahwasanya teman-teman secara nggak langsung itu sudah menyinggung dengan bahasa-bahasa tubuh aja. Cuma mereka teman-teman itu mungkin ya bukan tidak peka lagi, atau mungkin karena kurang merasakan bahwasanya itu secara tidak langsung ini tubuh ini sudah mengatrol. Iya, mengatrol sedikit demi sedikit sehingga tubuh ini memiliki intensitas sendiri gitu loh, bahwasanya orang melakukan sebuah gerak itu memang dari awal ya pikiran dulu apa yang mau disampaikan ini apa. Ketika sama halnya ketika orang mau makan buah pisang ya Mas Alek ya, kan nggak mungkin kalau kita ngomongkan tubuh makan buah pisang aja ngoncek ya ambek kluget-kluget, itu kan ya nggak mungkin ya, hal sesuatu yang tidak mungkin aneh gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memakan pisang dengan mengupas secara perlahan-lahan, dengan penjiwaan, dengan tubuh yang saya luapkan pada waktu itu, akan memiliki sebuah kaidah-kaidah sendiri gitu loh. Oh ternyata kalau ketika kita menyentuh benda sesuatu dengan tubuh ini dengan ikhlas, akan memunculkan sebuah gerakan-gerakan yang sangat indah daripada gerakan-gerakan yang dibuat-buat. Nah, saya melihat pertunjukan teater ya memang tidak semua, ada sesuatu itu yang sangat pergerakan atau dari aktor itu saya kutip gerakan-gerakan tubuh itu yang selalu tidak ikhlas dibuat-buat karena mungkin karena tuntutan dari sutradara itu atau dari aktor itu sendiri gitu loh. Kopi pahit Mas Alek. Terima kasih atas kopinya. Kopi dikokop tidak sepi. Ya gitu Mas Alek ya, bahwasanya gimana kok tubuh itu bisa sampai gitu loh, apa yang bisa ditanyakan gitu selain dari dialog ya, gimana cara penyampaiannya dari aktor tersebut, bahwasanya memang semua orang melakukan performance itu tidak semua orang ya, memang kita melihat wah ngono aku iso, tapi kalau tubuh ini tidak ikhlas ya masih pandai-pandai tupai melompat istilahnya ya, tubuh ini tidak akan bisa menjawab keinginan kita gitu loh, nggak akan kesampaian, bahwasanya mungkin performance ini tidak akan sampai ke penonton kalau kita ini mensiarkan atau melakonkan ini dengan tidak ikhlas gitu loh. Benar. Ya, jadi karena tubuh itu kan ya sebagai pembanding aja ya. Gitu Mas Alek. Oke, terima kasih. Mungkin
sekian pemaparan dari Mas Pandu. Kita buka sesi tanya jawab dari audien agar memang diskusi purnama ini sangat komunikatif. Diskusi purnama ini bukan hanya sekedar panggung dan omong kosong, tapi diskusi purnama ini ingin seolah seperti pegadaian mengatasi masalah tanpa solusi. Oh iya, humornya itu hanya humornya. Jadi tetaplah kita itu adalah setubuh. Dalam satu jiwa mengangah gema, hadirmu hadirku adalah ada yang akan terus mengada dalam eksistensi semesta. Oh, suapan Camakara. Ya, mungkin kata-kata puitis itu bisa menyegarkan kita yang lagi galau karena malam minggu nggak bisa kemana-mana. Hanya sekedar nonton diskusi purnama dan ikut andil ya. Langsung saja kita buka pertanyaan dari audien dan audien yang ingin bertanya bisa maju menanyakan seputar teater tubuh, universalitas tubuh dalam ruang performance art pertunjukan teater. Monggo, langsung saja kita buka. Ya, dari Mas Rudi ya. Ya maju Mas Rudi. Monggo. Wes tak natako sakarmu. Ayo maju Mas. Ya. Iya, satu semuanya 400.000 orang hadir dalam diskusi purnama ini ya. Mukanya lihat ke kamera biar tahu lah kita. Nah, monggo mau bertanya apa Mas Rudi ya. Nanti sepedanya dibawa. Dapat sepeda kayak ini kalau dapat pacar juga nggak apa-apa. Amin. Jadi oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang soal olah tubuh ya, saya. Seringkali saya itu nonton pertunjukan olah tubuh atau saya ingin juga belajar olah tubuh itu masih sangat bingung gitu loh. Apakah olah tubuh ini itu bebas kita lakukan atau ada trik-trik atau apa untuk bisa menjelaskan ke audien atau olah tubuh ini tuh biar audien itu berpikir gitu loh. Apakah olah tubuh ini biar audien ini yang memikirkan sendiri gitu loh, atau kita itu harus bergerak dan ada trik, ada apa atau apa biar audien ini mengerti tentang gerakan kita gitu. Terima kasih disampaikan pertanyaan yang luar biasa saja. Ya, sangat terstruktur, jelas dan rapi seperti idhar. Terang dan jelas. Monggo langsung saja Mas Pandu disampaikan sedikit ilmunya untuk kita serap bersama-sama. Monggo. Ya, monggo, boleh. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Rudi tadi terkait tentang olah tubuh, gimana cara bisa sampai ketika sebagai orang yang mengawali atau melakukan supaya tubuh ini bisa menyampai ke audiens gitu ya Mas Rudi tadi ya. Sudah saya paparkan dari awal tadi bahwasanya orang melakukan sebuah pergerakan tubuh itu adalah sebuah pergerakan yang diawali dengan pemikiran-pemikiran yang sangat ikhlas tadi ya Mas Rudi. Ketika meskipun kita tidak melakukan dialog-dialog yang lantang dengan tubuh-tubuh kita yang mulai terorganisir dalam arti keinginan apa yang mau ditampilkan tentang kita ngomongkan tentang sekarang baru-baru ini kan kita semua mengalami sebuah dilema kesakitan yang tiap tahun saya rasa ya mengalami pergantian
musim. Ketika orang mengalami sebuah musibah kebanjiran atau yang lain yang berdampak itu tadi, kalau kita diomongkan dengan paparan dengan sebuah seni pertunjukan berhubungan dengan olah tubuh adalah sebuah kengerian-kengerian yang didapat oleh yang masyarakat ini yang terdampak dengan bencana-bencana yang saat ini dialami yang ada di Indonesia ini ya, khususnya baru-baru ini gitu loh. Apa kita sebagai seniman performan tubuh berhubungan, gimana sih kita mau menceritakan itu? Ya itu yang yang mungkin yang dipertanyakan tadi kan, kesulitan-kesulitan itu. Jadi saya rasa itu gimana kita sebagai seorang performan tubuh gitu bisa menangkap awal muawal dari peristiwa itu tadi, terus dengan dibenturkan dengan sebuah tubuh-tubuh yang mengalami sebuah kegelisahan gitu loh. Memang kita itu nggak merasakan sakitnya, tapi kan akhirnya langsung dampaknya. Meskipun bencana itu ada di sisi timur, sedangkan kita ada di sisi barat, tapi kita melakukan itu terjadi pada kita gitu loh. Apa yang awal mula yang direspon oleh tubuh ketika kita seandainya kita sebagai korban pada waktu itu. Untuk mereview kembali, ini adalah tubuh kita ini supaya bisa terdeteksi atau bisa terlihat muncul kembali bahwasanya bahasa-bahasa yang namanya itu kan selalu hilang dan hanyut. Tugas kita sebagai, ya bukan tugas kita, Pak. Saya sendiri orang seniman performan ya, saya itu mengambil sebuah tema-tema itu dari peristiwa-peristiwa tersebut. Apa sih ketika wong mengalami sebuah ketelongsoan, omah ilang, ya dulur-dulure ya mungkin kenyut ya, mati ya. Ini gimana panggilan-panggilan saya sendiri merasakan itu gitu loh. Tubuh apa yang saya suguhkan meskipun saya nggak harus merasakan seperti mereka jerit, Allahu Akbar, kehilangan omahe kenyut, keluarga yang sing mati dah. Tapi saya ini dengan melakukan sebuah pergerakan-pergerakan tubuh yang sangat menurut saya yang harus ikhlas ini tadi, saya ikut merasakan gitu loh. Saya yang munculkan di sebuah pertunjukan. Jadi audien akan tahu karena saya akan menampilkan sebuah tubuh-tubuh yang mengalami sebuah kesakitan tadi gitu Mas Rudi ya. Gimana Mas Rudi, kurang? Oke, terima kasih disampaikan kepada Mas Rudi selaku penanya dan Mas Pandu selaku penjawab. Langsung saja, ini diisi apa dulu, musik-musik dulu ya. Ada gitarnya. Gitarnya dari Mas siapa namanya? Oh, kan gitarnya. Karena teman-teman sangat syar'i. Dan kelupaan tidak bawa gitar. Oke, saya ingin mencuplik sebuah kata-kata dari seorang musikus sirkus barok dari Indonesia, Kang Sawung Jabo. Kalau batas tak lagi jelas, mata hati harus awas. Berkaca pada langit, hening diam dan bergerak. Mungkin seperti itu tubuh. Hening, diam, dan bergerak. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari teman-teman seputar tubuh dan universalitas yang ada padanya dalam konsep panggung teater. Monggo. Oh ya, dari Mas siapa? Sroin. Mas Roin. Nah, Mas Roin, Burger Kill. Silakan bertanya. Monggo Mas. Oke, dari Mas Watik, silakan Mas Watik yang juga seorang seniman aktor panggung spesialis performance art.
dan baru-baru kemarin mendapat kesempatan untuk pentas bersama dalam seleksi Dewan Kesenian Jawa Timur. Monggo Mas Fatik, silakan. Anda bertanya, Mas Pandu menjawab. Ya, langsung saja kepada Mas Fatik kami sampaikan. Monggo Mas Fatik. Tes, oke. Uni. Salam seni, salam budaya. Oke, terima kasih atas waktunya dalam diskusi purnama yang keberapa ini oleh Sanggar Pasir. Kesekian kalinya. Dengan tema yang sangat luar biasa sekali pada fenomena tubuh yang hadir di atas panggung. Oke, tadi dijelaskan oleh Mas Pandu bahwa ketika kita melakukan satu gerakan atau satu pertunjukan, di situ kita harus ikhlas, ya kan? Harus ikhlas, harus totalitas, harus mau benar-benar menyerahkan sepenuhnya tubuh kita untuk menjadi seorang perform. Tapi di sini saya coba untuk tidak satu arah dengan Mas Pandu gitu. Ketika hal itu menjadi lumrah, ketika kita harus ikhlas, harus itu, tapi saya curiga. Apakah Mas Pandu pernah merasakan gitu kan, ketika kita menjadi tidak ikhlas di atas panggung dan itu menjadi hal yang bagus sekali di hadapan penonton. Jadi ketidakikhlasan itu dimunculkan di atas panggung, tapi itu menjadi hal yang luar biasa. Nah, entah itu teorinya siapa atau bagaimana, apakah bisa itu terjadi atau bagaimana, atau mungkin sepengalaman sampean dari kesalahan-kesalahan yang tidak ikhlas itu bisa menjadi hal yang sesuatu gitu. Mungkin apakah itu bisa terjadi juga gitu. Terima kasih atas waktunya dan salam seni, salam budaya. Bahagia pokoknya ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Mas Fatik atas pertanyaannya yang luar biasa. Langsung saja Mas Pandu, pertanyaan ini terkait dengan kontradiksi dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Iya, Mas Fatik menyatakan ketidakikhlasan. Dan jenengan tadi kan dalam mukodimah pertama menyatakan sebuah bentuk keikhlasan. Nah, kontradiksi inilah yang kita minta jembatannya. Agar ketidakikhlasan dan keikhlasan ini bisa menjadi titik temu yang egaliter gitu loh Mas. Nah, iya, egaliter itu sesuatu yang tanpa sekat. Semuanya bebas. Asal bertanggung jawab kan gitu toh. Tanpa pandang kasta. Mungkin, monggo, silakan. Terima kasih Mas Caleg sebagai moderator. Terima kasih buat Mas Fatih Sampai sebagai penanya tadi. Ketika ngomongkan bahasa verbal tentang keikhlasan tubuh, ya, apakah saya pernah mengalami itu tidak? Saya punya sedikit pengalaman pada waktu ketika saya dengan teman-teman performance art di Surabaya dengan Mas Gamo dari Stikosa WS itu. Dia adalah seorang performer yang menurut saya sangat berdarah-darah karena dia sudah keikhlasan tubuhnya itu benar-benar diluapkan pada dirinya sendiri ketika dia melakukan performance selalu dengan istrinya. Ketika dia ngomongkan tentang kemuakan itu bukan kemuakan tentang wah aku males dengan kayak ngono dia, tapi dimunculkan dengan tubuhnya. Dia maaf ya, ketika dia telanjang dada dengan tubuhnya ini disilet-silet dengan istrinya pada waktu itu, terus dia minum susu Ultramilk dengan berwarna pink, terus tiba-tiba istrinya itu melakukan sebuah onani tubuh, bukan onani yang seperti itu ya. Onani tubuh ini bahwasanya dia melogokkan jarinya langsung ke tenggorokannya si Rian Gamoh ini tadi, bahwasanya saya waktu itu sebagai penonton yang tangkap karena seksama
eh, penggiat performan ya. Pada waktu itu saya akan menangkap, oh ternyata Sirian ini melakukan sebuah kemuakan pada tubuhnya. Jadi dia kepingin mengeluarkan kembali susu yang diminum tadi dengan tubuh-tubuh meskipun menghadapi sebuah kesakitan gitu loh. Ternyata sakit ini adalah melambangkan apa yang dialami dia dengan melihat dengan keadaan yang terjadi gitu loh. Sehingga muak ini ternyata muncul dari mulutnya. Jadi susu ini dimutahkan kembali gitu. Jadi yang saya maksud dengan keikhlasan ini adalah memang yang terjadi bahwasanya tubuh ini nyampe gitu loh. Bukan berarti orang ini ketika di atas panggung ini mungkin dengan ketidakikhlasannya akan muncul sebuah apa yang ditanyakan tadi? Apakah dengan tidak ikhlas tadi apa? Ya, ketidakikhlasan kontradiktif. Muncul sesuatu yang malah lebih wah. Malah lebih wah. Ya itu mungkin karena saya melihat pertunjukan itu mungkin karena saya selalu bertanya kepada teman-teman ini di luar tentang performan ya, ketika memunculkan itu malah di luar itu karena malah akhirnya jadi gaduh gitu loh Mas. Seperti dalam arti ketika kita ngomong seni pertunjukan yang berhubungan dengan orang banyak, ketika ngomongkan tentang keikhlasan tubuh yang sinergitasnya itu mulai tidak jelas, itu akan menjadi tumpang tindih akhirnya ya. Tumpang tindih wah ya apa? Iki ketika si aktor ini sudah mulai menggelora dengan apa? Adegan-adegannya tiba-tiba ada adegan sesuatu yang tidak diinginkan, ini malah akan menjadi mematahkan si aktor ini gitu loh. Sehingga akhirnya muncul tidak feel. Tapi kalau ini memang kebutuhan ini tiba-tiba muncul malah jadi lebih bagus, itu kan karena saya rasa si aktor ini dengan lawan mainnya ini sudah mulai terjadi apa istilah itu persetubuhan ya. Tapi yang saya lihat selalu itu menjadi sesuatu yang ajang saya ini yang terbaik. Apalagi dipertemukan dengan orang-orang yang baru di atas panggung ya. Nah, kita dilibatkan dengan aktor-aktor yang banyak ini ya. Jadi ada sesuatu yang intinya akhirnya yang akan menjadi sebuah pementasan itu monoton. Itu mungkin karena teman-teman ini kurangnya adanya sebuah kontrol atau tiba-tiba sinergi yang mengalami melemah gitu loh. Nah, kalau di performan ya yang saya paparkan tadi bahwasanya keikhlasan tubuh ini membawai bahasa-bahasa penyampaian atau teror-teror yang dimunculkan si aktor di atas panggung gitu loh. Ketika bergerak ini saja ini melakukan apa sih ini? Peristiwa apa yang dilakukan ini? Ya, sebenarnya mutilasi purba ini setelah saya pikir-pikir saya pernah mementaskan tapi bukan mutilasi purba. Ketika saya bermain dengan bata merah itu saya gesek-gesekkan, kalau nggak salah performan waktu itu di Solo ya, di ruangnya almarhum Mas Joko Bebe, teater ruang deket kalau salah di Tanggul ya. Itu sebenarnya saya itu bukan pementasan, saya yang sekedar melakukan sesuatu. Akhirnya teman-teman sana loh, ini dipentasno ya apik gitu loh. Apa yang ini? Tentang batu-batu yang mengalami masa-masa dimutilasi. Ternyata batu ini bisa dibentuk macam-macam gitu loh. Bisa dibentuk kotak, bulat kayak atau apa, dan memunculkan suara-suara. Meskipun batu ini tidak bisa berbicara gitu, tapi dia memiliki sebuah asistensi ruang untuk penyampaian ternyata gitu. Bahasanya dengan digesek-gesekan ini bisa memunculkan musik. Digesek-gesekan ini dengan ditata rapi menjadi sesuatu benda yang sangat bagus. Jadi seperti itu. Jadi ya awal mulanya memang gagasan ide itu memang muncul pada suatu ada peristiwa terjadi, baru muncul sebuah bahasa tubuh yang diperformankan akhirnya. Seperti itu Mas Sampai. Jadi tadi saya ulang lagi bahwasanya saya punya teman performer yang namanya Mas Rian Gamo kalau nggak salah, saya nggak lupa ya. Itu tadi keikhlasan tubuhnya gitu loh. Di Gamo iki lapo kok sampai kayak gini, sampai melukai dirinya. Di sayat-sayat, di logok-logok, ternyata kemuakannya ini tidak muncul dari tubuhnya sendiri yang sangat ini ya apa keikhlasan tubuhnya itu tadi loh. Ternyata yang disampaikan dia nggak ngomong
ke penonton bahwasanya nanti pentas saya ini adalah ngomongkan tentang kemuakan apa yang saya lihat ketika saya mengalami perjalanan saya beranjak sana dan sini yang terjadi ini. Ternyata dia mengobrolkan tentang kemuakannya dia sendiri. Orang kalau kekenyangan pasti muntah. Iya kan? Lah ini tadi yang diangkat oleh si Gamo. Dia disakiti dalam arti dia makan berbagai macam-macam makanan. Tapi kalau memang perut ini sudah tidak bisa bergerak lagi atau tubuh ini nggak nerima, ini akan muntah. Dia muntah di depan penonton itu sampai penonton itu berlarian, jijik. Tapi dia sebagai seniman performa dia tidak malah terornya di situ. Saya rasa oh dia kemuakannya di sini. Bahwasanya manusia itu ternyata memiliki batasan. Ya. Jadi contoh kalau makan terlalu berlebihan, kenyang ya langsung bisa dibuang. Kalau nggak bisa, ya ini tadi dengan cara-cara seperti ini. Waktu saya kaget 3 jari ini masuk ke mulutnya si Rian, pak hingga dia ikut sampai luar ini lu. Biar. Jadi penonton di depan ini dia kan jarak dekat seperti ini ya, jarak mungkin nggak sampai nggak sampai 10 meter ya. Jadi penonton yang paling depan itu kena muntahannya dia. Jadi akhirnya semburat, penonton ini akhirnya semburat dengan apa yang dilakukan dia gitu. Itu Mas. Jadi kenapa saya sekali lagi keikhlasan ini saya rasa teman-teman performer akan ya saya tidak tahu ini menurut pemaparan saya kalau kita ikhlas ya apa yang kita lakukan ini akan terjawab. Oke. Terima kasih dari Mas Pandu atas jawabannya yang sangat luar biasa saja. Ya, harus diselingi dengan guyon. Karena ketika kita terlalu serius, ya itu bisa muntah. Tapi kalau ada guyonnya namanya muntaha. Muntaha. Lah gitu ya. Mas Pandu mohon maaf karena diskusi purnama ini bukan diskusi yang melulu tentang keseriusan. Kadangkala kita harus mengkomedikan diri kita sendiri. Karena tragedi di luar sana telah menghipnotis dan membius perasaan kita untuk haru biru dalam duka nestapa yang membanjiri geliat kata-kata. Oh pacarku, pacar yang kini menjadi pacarnya. Lanjut ya, sebelum pertanyaan terus mengalir, saya minta performan art dari teman-teman, baik baca puisi ataupun menteatrikalkan tubuhnya sebagai bentuk pesan yang akan ditangkap oleh penonton di dunia virtual dalam bentuk kesan. Jadi diskusi purnama ini tidak hanya menyajikan omong kosong, panggung dan omong kosong, tapi memang bentuk pergerakan yang nyata. Monggo, baik baca puisi, baca Al-Quran, atau baca-baca yang lain nggak apa-apa. Monggo, dari audien menonton atau dari Mas Pandu sendiri mau ingin menyampaikan beberapa patah, potongan, mutilasi, bahwasanya tubuh manusia tidak hanya mayat yang layak untuk mutilasi, tapi tubuh hidup manusia pun seyogyanya harus dimutilasi untuk mengurai tubuh itu sendiri. Monggo, Mas Pandu, silakan untuk performance art. Kepada Mas Pandu, kami persilahkan dan penataan panggung, tolong kru dibantu untuk membersihkan panggung-panggung ini. Monggo, monggo. Ya. Lah, dimatikan dulu, Mbak. Di pause. Pause. Ya, lampunya aja langsung dimatikan. Enggak sih. Kayak gini di sini. Persiapan. Oh iya. Mas Pandu ini Mas Pandu ini dibuang. Tapi bisa nyala sedikit di Oke, siap. Muntaha. Kon nuku apa? Moderator koyak milik. Jos, pokoknya montah. Memaksimalkan proporsi yang ada. Iya. Ini kopi nih mau. Ada gelasnya mau.
Ojo dipecah Mas Pandu, Mas Lara. Ah, Iki dhewe wis akan ate iki. si, yo. Sakit. Musike. Oh ya, tapi pun US up ya Pak ya, sumpah. MC ya, mari guys. Kontennya mari ki booming. Padang Langsung ning bulan, YouTube. padang bulan ngarep kentrunge caleg ya. Iya. Mas kayak malam ini. Ojo. Oh iya. Kan teater iki sendiri. ayo sing kepatenan lagi nyala ini. Wis langsung Musik gele-gele Mas di mic. Iya, bisa ya? bisa. Bisa. Nonton pertunjukan temen-temen. Iya. Mantap-mantapan. Tenang lah. Kalau itu dulu ketenangan deh. Pite Pak US. Mas Pandu ojo di play sih. Iya. Tak play. Oh iya. Iya. Yo. Sekarang. Wis ta. Sulap ya. Sulap ya bulan ini. Iya. Dimulai es. 2, 3. Kita saksikan performan tentang realitas bahasa tubuh. Kita saksikan.
Mantap, mantap. Luar biasa. Terima kasih disampaikan. Luar biasa sekali ya pemirsa. Kembali kita akan mengkaji. Nah. Terima kasih kepada Mas Pandu atas performan art-nya, dan inilah yang kita tunggu-tunggu tadi. Bahwasannya tubuh langsung saja kita tanyakan, Mas Pandu, tubuh yang seperti apa? Dan tubuh yang bagaimana? Dan tubuh yang ingin menyuarakan apa? Dalam performan art yang mencoba Anda realisasikan tadi. Monggo, silakan. Terima kasih kepada moderator sekali lagi. Apa yang barusan saya lakukan adalah sebuah performan yang terjadi pada kita semua ketika kita
berani berbuat, kita harus bisa mengembalikan kembali apa yang kita lakukan. Jadi meskipun saya tidak berdialog tadi, bahwasanya apa yang saya lakukan adalah sebuah kegaduhan, kegelisahan saya dengan ritme-ritme yang sangat lirih. Ketika saya melakukan sesuatu, saya harus bisa mengembalikan kembali. Itu tujuan dari performan yang singkat tadi, Mas Alek. Jadi hanya sekedar ada simbol gelas dengan klep apa ini? Klepe diesel kayak nggak salah ini, sama tutup black. Itu adalah sebuah media buat saya, adalah menurut saya ini adalah bisa menghasilkan suara gitu. Bahwasanya suara-suara yang saya ciptakan tadi adalah sebuah kegaduhan yang saya bikin. Pada saat ini kan kebanyakan orang melakukan itu bisa berbuat tapi dia tidak bertanggung jawab. Apa yang seperti yang dikatakan Mas Alek tadi, dari obrolan Mas Alek saya sudah sedikit memikirkan apa yang harus nanti saya lakukan, karena orang itu kebanyakan dengan tubuhnya sendiri itu tidak tahu gitu loh Mas Alek, bahwasanya kapan tubuh kita itu diistirahatkan dan kapan untuk bergerak. Nah, ketika orang bangun tidur itu ya tubuh yang sudah mulai selesai beristirahat, atau ketika tidur tadi tubuh yang sudah mulai harus istirahat karena akan melakukan sebuah kegiatan di esok hari. Ya sama halnya kegaduhan tubuh yang saya lakukan adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya kita alami semua, cuma secara nggak langsung kita tidak menyadari itu. Kadang itu kita sing iku mau ya iku mau ae, tapi gimana saya itu bisa mereview kembali bahwasanya tanpa dengan kegaduhan itu tidak akan peristiwa seperti itu tadi. Ya. Kenapa tadi sampai gelas itu akhirnya, karena saya harus menelan kembali apa yang sudah saya lakukan Yang gitu. jadi pertanyaan itu menelan air tapi ditelan dengan gelasnya. Apa yang ingin disampaikan? Ya itu tadi kalau ketika menelan gelasnya ini adalah sesuatu yang sudah kita tuai, dalam arti bentuk kegaduhan itu tadi ya kita harus bisa mengembalikan meskipun tidak 100% itu terjadi gitu loh. Benar. Ya, seandainya kita berbuat, kita menghilangkan sesuatu benda, apalagi benda itu milik orang banyak. Gimana caranya? Nah, kita bisa mengembalikan benda itu gitu loh. Upaya-upaya apa yang kita lakukan supaya benda itu bisa kembali gitu. Seperti halnya saya tadi menelan gimana air yang saya tumpahkan tadi, riuk-riuk yang tumpahkan kembali lagi ke yang saya lakukan itu tadi. Gitu, jangan mengaduk-ngaduk tadi kan, dalam arti air itu bisa akan masuk kembali gitu. Atau malah akan mengendap semakin jernih gitu ya. Iya Mas Alek. Benar. Gitu aja. Oke, terima tamu. Oh, keliru. Terima kasih. Terima tamu. Kaya wong api-api kae to Mas Pandu. Ono terima tamune bareng. Langsung saja dari pemaparan tentang performance art dari Mas Pandu tadi beserta dengan penjelasan dan keterangannya. Mungkin kurang komunikatif jika peserta diskusi purnama ini tidak menanggapi ataupun beberapa kata sebagai bentuk kritik dan saran ataupun kegalauan-kegalauan yang ingin disampaikan sesuai dengan ketelitian hati, ya, ketelitian hati dalam mencerna setiap fenomena-fenomena itu tadi. Monggo, mungkin dari Mas Zainuddin ya. Oh iya, dari Mas Zainuddin, silakan Mas Zainuddin mempertanyakan tentang itu semua. Monggo. Iya. Terus kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam senitan budaya. Terima kasih untuk malam hari ini dan teman-teman Sanggar Pasir semuanya sudah mengikhlaskan untuk hadir di sanggar kita di bulan purnama ini atau tanggal purnama, yaitu tanggal 15. Oke, langsung saja saya merespon ya. Artinya merespon dengan banyak
nanti mungkin opini atau bahasa ada pendapat-pendapat lain atau konsep-konsep lain seperti itu. Jadi artinya kita membahas masalah bahasa tubuh yang terpenting benar tadi keikhlasan tadi yang disampaikan oleh Mas Pandu. Nah, terlepas itu dan terlepas tadi salah satu performan artnya yang disampaikan oleh Mas Pandu, mungkin ada satu misi atau bahasanya yang mau pesan yang mau disampaikan kepada penonton. Nah, itu yang terpenting. Nah, itu mungkin ada namanya simbol atau tanda yang dipakai dalam tubuh kita. Nah, itu yang menjadikan kita sebagai penonton atau penikmat sebuah performan itu kita membaca bagaimana kita bisa sampai memahami bahasa-bahasa tubuh atau simbol-simbol yang mau disampaikan seorang performan. Nantinya ngene iki simbole opo, ngene iki simbole opo, mau ngerek-ngerek ngene ngopo, gelas simbole opo, maknai opo, artine opo. Nah, itu mungkin yang kita sebagai penikmat atau penonton itu nantinya kita akan mengambil itu. Nah, sehingga kita akan sampai kepada apa yang mau disampaikan seorang performan. Nah, itu yang terpenting bahasanya. Kita yang menyampaikan sampai kepada yang disampaikan bahasanya. Itu yang melalui simbol-simbol atau tanda, bahasanya tanda ini. Oh, aku delok perform niki tanda ning ini. Nah, itu salah satu, semua mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi kayak aktor performan banyak yang kita geluti atau yang biasanya kita tonton, ada Mas Pandu, ada siapa Mas Fatik, ada Mas Galuh kalau di Surabaya, ada banyak lagi. Nah, itu mempunyai karakter, Pak Dodi mempunyai karakteristik masing-masing. Seorang tubuh ini simbolnya apa, ini menyampaikan apa, gini geraknya apa, oh ini maksudnya ini. Nah, kita harus sampai situ atau tanda seperti itu. Nah, itu bagaimana prinsipnya bisa memunculkan karakteristik sebagai simbol. Nah, seperti itu. Makanya kita nggak bisa menafsir sendiri atau tafsir yang universal mungkin ya. Kita tanda ini pakem, bahasa kita mempakemkan tanda. Nah, itu yang menjadikan kita akan mati kepada sebuah arti seperti itu. Makanya saya lihat beberapa kali performan Mas Pandu ya seperti itu. Artinya banyak tempo cepat, lambat, banyak tempo cepat, gerakan mesti sama. Nah, itu yang menjadikan saya membaca seorang Mas Pandu itu bahasa tubuhnya yang begitu eksplor untuk mensampaikan kepada seorang penonton. Nah, itu yang mungkin respon sedikit dari saya. Nah, mungkin bisa ditanggapi dari Mas Pandu sendiri masalah tanda dan simbol seperti itu ya. Bagaimana menyampaikan sampai kepada penonton simbol-simbol apa, ini artinya apa, ini artinya apa, seperti itu. Mungkin itu sudah cukup. Oke, terima kasih Mas Zainuddin ya atas beberapa kalimat-kalimat yang mengandung unsur pertanyaan, mempertanyakan segala sesuatu tentang tanda, Mas Pandu, tentang tanda. Karena bahasa tanda itulah yang memang disuarakan oleh bahasa tubuh itu. Monggo langsung dari Mas Pandu. Terima kasih pertanyaan dari Mas Zainuddin tadi berkaitan dengan kaidah-kaidah simbol yang saya sudah lakukan tadi. Langkah awal tadi saya sudah memikirkan nanti apa yang saya akan performa tadi adalah sebuah pemberontakan tubuh dari diri saya sendiri ketika saya mulai berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Yang saya sampaikan ke Alex tadi, ketika kenapa ada gelas, ini adalah saya simbolkan untuk bahwasanya adalah sebuah peristiwa yang terjadi, bahwasanya saya akan mengoyak air ini untuk tidak saya senangi gitu loh, sehingga saya memberontak, saya tidak suka dengan air ini. Tapi di fase ketika saya menggerakkan apa ini jadi gini tutup black ini tadi, bahwasanya adalah sebuah gilasan pemikiran buruk saya gitu. Ketika saya tadi menggesekkan saat ini adalah sebuah konflik yang terjadi pada diri saya gitu loh. Aku gak gelem banyiku saja nih. Tapi gimana saya bisa menyampaikan untuk ke penonton ini bahwasanya ini air ini sebenarnya gak cocok buat saya. Jadi kegaduhan itu adalah Ikim tadi yang saya pukul-pukulkan adalah
ketidakmampuan saya untuk menampung air ini tadi gitu. Ini gak seneng saja nih aku banyu. Kopi gak seneng, pahit soalnya mungkin ya. Coba ini manis, saya tidak akan mengoyak-ngoyak, mungkin langsung tak ombe aja. Ya, ini yang saya lakukan ini tadi gitu loh. Dengan mungkin irama musik sih nggak terlalu kerungu karena mungkin mic-nya tidak terjaga dengan rapi. Jadi akhirnya suasana itu tidak terbawa ke sebenarnya musik atau tidak ada musik pun itu tergantung penyampaiannya si performan ini tadi membawa apa yang diutarakan ini bisa sampai ke penonton. Jadi kalau pertanyaan Mas Zen tadi itu adalah sebuah pemberontakan saya. Kalau ketika saya tidak ingin sesuatu, itu pasti akan bermuncul suatu konflik yang sangat tidak mengenakkan. Sama halnya saya tidak suka dengan kopi ini tadi. Saya coba masa tak tuang ini si nolak si kuta. Karena apa? Saya tidak suka. Seperti halnya kalau kita melakukan sesuatu, kalau itu bukan feel, ini ngomongkan tentang di atas panggung ya. Ketika tidak feel, terus kita disuruh seperti itu, yang akan terjadi malah sesuatu yang di luar batas. Apa yang dipertanyakan Mas Fatin sampai tadi mungkin bisa baik malah bisa buruk, tergantung sinergi kita ini bisa menata rapi supaya konflik ini terbentuk dan pentas ini tidak monoton atau pentas ini sudah memiliki simbol yang sangat bisa terjawab oleh penonton. Karena performance saya ini atau gerakan-gerakan saya ini adalah bahasa-bahasa yang kadang melandai, kadang cepat, kadang melandai. Karena apa? Itu adalah simbol-simbol pergerakan ketika konflik ini sudah mulai muncul. Kenapa saya ketika harus kadang itu berjalan perlahan, tiba-tiba cepat, menaikkan tempo, karena ini sesuatu pergerakan yang sangat harus saya munculkan. Biar kalau saya selalu lambat, terus ini akan coba jadi pementas saya yang monoton. Ya sama halnya kalau di luar performa, kalau pentas pertunjukan ini kalau selalu dibawa obrolan terus tanpa ada benang merahnya atau konfliknya, ya pentas ini akan jadi monoton. Agak menutup kemungkinan akan menonton ini satu persatu akan hilang. Ya, jadi saya itu berusaha untuk supaya mengemas penonton ini meskipun pertunjukan saya itu mesti durasi pendek, tapi gimana keseriusannya penonton ini bisa menangkap apa yang saya lakukan gitu loh. Saya nggak harus pentas seperti teman-teman misalnya kayak pentasku sampai 2 jam atau bahkan mungkin 3 jam karena itu pentas kolosal ya. Tapi ujung-ujungnya walah ceritanya pada sinetron ternyata ya. Jadi akhirnya sudah wis nggak ada kesan. Ketika pulang itu masih nggak nyampe, nggak ada evaluasi ya. Dalam arti itu nggak ada PR akhirnya. Wah ternyata kolosal ketika ngomong hari pahlawan ya seperti itu. Ternyata nggak ada yang lebih lain. Tapi kalau di performan itu kadang itu sedikit menjadi penasaran gitu loh. Apalagi kalau saya tidak mau ngucap. Wis jadi penonton pulang itu apa ya Mas Pandu? Mungkin apa yang dibilang Mas Yadin tadi benar. Ketika kalau simbol ini tidak sampai ke penonton, tidak akan terjadi suatu apa ya istilah itu pembenaran bahwasanya yang dilakukan saya ini adalah benar gitu loh. Bisa saja saya ini menggoroi teman-teman mau pentas kayak ngono paling kayak sulap kok debus. Buat saya itu adalah pentas ini apa saja yang saya lihat ini adalah bisa jadi sebuah simbol. Ketika ini mau gak kanggu boleh jadi kanggu. Kadang itu saya itu sampai ada yang terjadi, Mas, awas Mas. Yo, itu saya pikirkan. Karena mungkin tubuh saya ini sudah terlalu kenyang merangsang benda-benda yang kayak nguniku mau, sehingga saya selalu berhati-hati. Jangan sampai benda ini melukai saya atau bahkan mungkin benda ini makan merusak pementasan saya sendiri. Karena tidak hati-hatian tubuh saya melakukan dengan ikhlas ini tadi. Kataan ikhlas ya. Mau pergi ngeblak ya aku ya opo. Iya, berkali-kali gitu loh. Makanya saya selalu berhati-hati karena dulu pertama kali belajar saya dari saya pernah melihat dari ketika saya semester 1 ya, teater kubur dari Semarang itu ketika dengan Babe Payung Hitam ya di acara sama dengan pentas yang sama itu loh kok kayak ngono ya. Apa yang dilakukan di dalam peti mati ketika dikubur dengan tanah? Kok wong iki kok iso urip yo? Ternyata ada trik sendiri, ternyata ada lubang-lubang pipa yang di luar sepengetahuan kita itu yang bisa mereka itu bernafas. Loh, ternyata dia metu kok kuburan nari-nari nggo ular loh, kok penari ular. Loh kan itu penafsiran penonton kan
terlalu menggeliat kemana-mana ya, itu bebas sih, menurut saya sah. Dia itu mau menyimpulkan seperti itu terserah, tapi dia itu ketika ternyata pada waktu itu teater kubur melakonkan tentang peristiwa terjadi ketika kon gak kon bujui dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat, jadi terjadi kok ngene kemauan kon sesuk dipanganu lo, atau bahkan mungkin karena kamu itu dulunya pernah melakukan sebuah kejahatan sampai akhirnya adab, ya istilahnya adab yang kau lakukan itu mau, terus tiba-tiba dia metu kok plastik dengan bungkusan peti mau di wakai ulo apa sing di gawe nang pameran-pameran itu nglubuti apa ini. Aku juga kaget tuh kapan ngubure tiba-tiba ada orang bangkit dari kubur gitu loh. Terus ketika Payung Hitam bermain bukan monolog, saya rasa itu kan sebuah, karena nggak ada musik sehingga dia itu meracau sendiri, tiba-tiba dia masuk lumpur, menghilang dia di dalam lumpur itu. Terus dia muncul kembali loh. Ini perasaan opo iki? Atau mereka sudah menyimpan-nyimpan? Ternyata di situ ada tahap-tahap latihannya sendiri. Gimana caranya? Saya sudah tercengang pada waktu itu. Ini sampai kayak gitu. Akhirnya saya baca buku-buku tentang performance itu, bahasanya memang absurd sekali ya Mas Yudin ya. Jadi orang susah untuk menangkap, tapi karena penonton itu selalu bertanya-tanya, opo kaidah ketika tubuh kita seperti ini, itu adalah sebuah merangsang bahwasanya tadi kan pemikiran. Ya. Sebelum kita mengangkat ini apa yang mau saat ini ngangkat itu nggak sikil, enggak masuk akal. Makanya kan tubuh apa yang merespon yang paling pertama kali untuk supaya bagus menatih suatu benda, ya tangan akhirnya. Yang bergerak ini adalah tangan. Setelah itu benda apa yang kita sentuh? Gelas, yang mau tak sentuh kan gelas. Gelas ini adalah sebuah media saya ketika saya ini mengalami sesuatu yang tidak suka. Tiba-tiba harus itu umbil. Saya punya ketakutan, gue jangan-jangan racun. Maka saya juga berusaha untuk tidak bisa menerima. Tapi ternyata di balik itu ternyata ini yang harus saya tuai. Saya melakukan suka tidak suka harus saya telan. Meskipun sepahit-pahitnya air ini, kalau kita sudah mulai apa istilahnya? Mulai haus. Ya akhirnya kita minum juga. Ya, oke. Ustaz lu tetap buntu wong iki gelas gak masuk akal kan. Makanya gimana caranya? Ustaz telan kabeh ae. Karena ini adalah kegaduhan saya. Iya, yes memang kayak dalam hari wong lek kadung nglakoni perbuatan, wis kadung gejegur ya dijeguri toh. Itu peribahasa kan ada seperti itu. Tapi gimana caranya meskipun dijeguri mau tapi tetap dengan kembali lagi eksistensi tubuh kita tetap terjaga. Jangan sampai malah membunuh kita sendiri atau apa yang tak omongno tadi sih, sampai si Rian Gamoh dari teman-teman Istiqosah WS itu harus berdarah-darah performance seperti itu. Saya kurang suka. Atau mungkin galuh ketika pada performance iwak koki dilebokno nang ngene blender ngene momono diombe. Loh, ya galuh. Aku saya yang di depan sendiri saya akhirnya itu buat kiasan aja. Dia ngambil bak iwak koki dilebokno blender rek. Sret. Blender iki momono diurupno. Cak. Ya iwak koki katut. Minum mentah-mentah Mbak. Sampai saat ini saya belum dapat jawaban apa yang dia dilakukan. 2 kali nang ngarepe Bon Bin. Ganteng-ganteng. Mas nanti kalau ngambil waktu itu saya masih dikerja di media. Aku waktu itu liputan kalau performa nang ngarepe Bon Bin ya ngono. Sampai dhek gua ada sempak nang ngarepe wong akeh gak izin deh. Ya oh kalu. Jadi tubuhnya lengkap pada waktu itu. Dia enggak tahu momoro. Ya mungkin karena dia cipoy gak izin ya di plaster apa ini sampai entek wake apa ini solasi ya dipropot nang rai-rai ini tiba-tiba dia copot baju ya sempak itu ditawarik dengan apa garangnya gitu sampai krak bunyi gitu sampai memunculkan bunyi-bunyian gitu. Bagi ini apa ini ternyata gejolak-gejolak masyarakat mengalami sebuah yang saya tangkap sendiri pada waktu itu, kalau masyarakat pada waktu itu mengalami sesuatu yang sangat aneh-aneh gitu loh. Yo, sampai ketika ngomong no Mas yo gak bersetubuh tapi untuk barangnya kan yo, makanya banyak pencurian barang-barang aneh itu akhirnya bermunculan gitu. Orang-orang melakukan saat ini mungkin
kayak sok melampiaskan seks tapi untuk ikui kan lumayan yo. Itu banyak peristiwa-peristiwa itu. Mungkin itu aja Mas Zainuddin yang bisa saya paparkan. Oke. Terima kasih disampaikan sangat jelas sekali dan saya rasa atau kami rasa diskusi purnama ini telah mencapai puncak ya. Puncak apa? Pikiran-pikiran yang telah habis kita urai. Mungkin sebagai penutup kita minta untuk puisi dari Mbak Devi selaku ketua Sanggar Pasir sebagai penutup, dan setelah puisi dari Mbak Devi kita langsung tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke, kita langsung Mbak Devi ya. Ya, baca Al-Quran. Oke. Kalau nggak usah ya nggak apa-apa, karena sudah larut malam, kita lanjutkan diskusi offline saja ya. Teman-teman pemirsa yang online, kalau mau offline silakan hadir ke Sanggar Pasir Banyu Urip, Jalan Mulyosari, Kecamatan Ngehujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara. Sekian, kita tutup diskusi purnama kita ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah. Kita baca doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Rahayu rahayu sagung dumati. Tak.